Ya, dari 3 pasang yang ada ini kan Bang, satu-satunya yang mewakili atau merepresentasi kami sebagai anak muda ini ya Mas Gibran. Tidak banyak senior-senior yang mau memberi ruang yang besar kepada anak muda Bang. Dan itu dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto terhadap Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi anak-anak muda yang jumlahnya gede ini itu tidak lagi sekedar menjadi komoditas politik, tidak lagi sekedar menjadi objek politik, ya tapi menjadi pemain utama. Kalau 60% ya tadi kan 40-45 modalnya ya Bang. Nambah 10 sampai 20 misalnya bisa sampai 60 ya. Bahkan kalau mau lebih ambisius lagi 65 sampai 70% misalnya. Yeah. Kalau itu terjadi sebelum 14 Februari maka satu putaran Bang. Dan ya kita sisain dikit lah buat 2 kandidat yang lain kan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga buat kawan-kawan penonton Unpacking Indonesia. Selamat datang Arief Rosid Hasan. Terima kasih Bang luar Zulfan biasa. Lindan. Ini dulu tahun 2013-2015 salah seorang pemimpin pemuda kita ya. Waktu itu masih menjabat sebagai Ketua Umum PBHMI, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Seniornya beliau. Ya, sekarang ini juga tetap masih aktif di kalangan pemuda, menggerakkan kaum muda di dalam tim TKN ya. Iya, Pak. TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, luar biasa. Ya, jadi memang sebelumnya perlu saya perkenalkan juga, Arief ini mengundurkan diri dari Komisaris Bank Syariah Indonesia ya. Siapa? Karena aktif di dalam TKN. Iya. Ya kan? Jadi pengumuman hari ini, besok saya mundur. Ya, itu yang harus konsisten, harus begitu. Segera mundur, ya kan? Belajar dari Abang juga. Jangan malu-malu untuk mundur ya. Harus ada pilihan ya kan? Jangan seperti menteri-menteri sekarang ini. Udah jadi calon masih juga jadi menteri ya. Tapi kan diatur, Bang. Ada aturannya. Perpresnya. Ada. Pak Jokowi cepat itu ngatur-ngatur itulah. Ya, pertama mungkin perlu dijelaskan ya, Arief. Ketertarikan Arief ini masuk di dalam tim Prabowo dan pasti otomatis mendukung Pak Prabowo Gibran menjadi calon presiden dan wakil presiden di dalam Pilpres 2024 ini. Nah, mungkin bisa Arief jelaskan lah kenapa anak muda ini kan perlu tahu nih kenapa kok seorang Arief Rosid itu tertarik ke sini. Iya. Terima kasih banyak dulu Bang Zulfan Lindan. Akhirnya diundang ke Unpacking Indonesia ya. Udah lama saya berdoa dalam keseharian saya biar bisa belajar langsung sama Bang Zulfan. Jadi terima kasih banyak. Nah, sebenarnya itu tidak lepas dari mungkin perjalanan hidup saya juga Bang ya. Jadi ketika misalnya mulai aktif di organisasi ya, melihat bahwa keberpihakan terhadap kebijakan publik awalnya kan, bahwa kebijakan publik itu ya harus berpihak gitu, harus punya afirmasi terhadap hal-hal yang dianggap fundamental. Dan sejak 2010 saya hijrah ke Jakarta, saya menyelesaikan studi saya di Makassar, dokter gigi. 2010 hijrah ke Jakarta, 2013 tadi Bang Zulfan bilang saya alhamdulillah diberkahi, dikasih kesempatan jadi ketua umum di PBHMI. Nah, 2014 saya juga sudah terlibat ya waktu itu karena PBHMI tidak boleh terlibat secara praktis dalam dukung-mendukung.
Tapi kita menggerakkan gerakan pemilih cerdas ya, gerakan pemilih damai ya, mengajak sebanyak-banyaknya pemilih muda untuk bisa Waktu itu terlibat. capresnya Pak Jokowi dan Pak JK ya Jokowi wakilnya. JK betul. Dan Prabowo Hatta ya. Dua pasang juga Bang waktu Iya, itu. iya. Nah, jadi sejak saat itu tentu merasa penting ya terlibat dalam momen atau hajatan 5 tahun sekali ini Bang. Gitu. Kemudian 2019 begitu Pak Erik diminta Pak Presiden Pak Jokowi untuk jadi ketua TKN. Oh tapi sebelumnya dulu aku pengen cerita Bang, 2013-2015 itu aku benar-benar fokus memperjuangkan agenda bonus demografi dan pembangunan kepemudaan gitu. Jadi dua konteks ini yang selalu saya bicara bahwa di awal tadi bahwa kebijakan publik atau pemerintah itu harus punya afirmasi, karena sejak kita memperoleh bonus demografi 2012 sampai hari ini ya, itu puncaknya 2030-2035 itu jumlah anak muda terbesar sepanjang sejarah Republik ini hadir. Dan ya saya kira mungkin ya saya belajar dari Bang Zulfan lah bahwa sejarah bangsa ini tidak pernah lepas dari sejarah anak muda atau sejarah orang muda. Nah, sejak saat itu 2016 saya ketemu Pak Presiden Jokowi itu 2014-2015 sebelum saya berakhir, saya bawa satu dokumen Bang untuk memperjuangkan satu peraturan presiden. Dan alhamdulillah 2017 Perpres itu keluar, namanya Perpres Koordinasi Lintas Strategis Kepemudaan. Yang mana isu kepemudaan ini lintas sektor ya. Dia tidak sekedar urusan Kementerian Pemuda Olahraga, tapi ada setidaknya 37 kalau nggak salah kementerian lembaga gitu. Atau ya 30-an lah ya kementerian lembaga yang terlibat untuk urusan anak muda tadi. Karena kesuksesan kita memperoleh bonus demografi, kesuksesan kita memperoleh Indonesia Emas, Indonesia Maju itu kalau kita bisa menggerakkan demografi terbesar dari angka usia produktif ini, yang mana itu adalah anak muda gitu. Nah, dari situ saya melihat Pak Presiden Jokowi ini konsisten dalam agenda keberpihakan terhadap anak muda. Kemudian 2019 saya diajak ya, tadi setelah Pak Erik ditunjuk jadi ketua TKN, Bang Zulfan juga kayaknya bareng ya waktu itu ya. Kemudian Pak Erik ini ngajak 2 orang, seingat saya waktu itu. Satu Bang Roslani, ketua umum Kadin sebagai wakil ketua TKN waktu itu, dan Bahlil Lahadalia sebagai direktur TKN milenial. Waktu itu karena semua berkas sudah masuk ke KPU, akhirnya saya diajak oleh Bang Bahlil, diajak ngobrol sama Bang Erik, Rif, kamu wakil direktur saya TKN milenial, tapi tanpa SK Bang. Jadi waktu itu setelah penugasan itu saya benar-benar ya terlibat dalam secara aktif ya dalam kontestasi Pilpres gitu, dan konteksnya sama Bang, begitu 2024 Bang Rosan ditunjuk ya, Bang Rosan dari wakil ketua jadi ketua, saya kemudian diamanahi dari wakil direktur menjadi komandan TKN Pemilih Muda namanya Bang. Sekarang ini. Nah setelah itu ya 1 hari setelah itu saya mundur dari Bank Syariah Indonesia gitu, karena merasa bahwa tadi ya, selain momentum ini cuma datang 5 tahunan gitu, saya menganggap bahwa ini adalah kesempatan untuk saya bisa terlibat aktif gitu ya, memperjuangkan mimpi-mimpi yang sudah sejak lama saya bawa. Nah, kenapa akhirnya pilihannya sesuai pertanyaan Abang tadi ya, Prabowo sama Mas Gibran. Pertama, Pak Prabowo ini adalah simbol persatuan ya Bang ya. Jadi kan narasi yang kita bawa ini keberlanjutan, persatuan atau rekonsiliasi dan penyempurnaan. Nah, persatuannya itu apa? Karena saya kira tidak mudah menjadi seorang Prabowo Subianto Bang. Di tengah usianya yang sekarang 70-an gitu ya. Waktu itu beliau diminta oleh Presiden Jokowi ya, ketika habis kalah Pilpres, diminta oleh Pak Jokowi untuk masuk ke dalam kabinetnya. Itu saya kira satu dari sekian atau sedikit orang Bang yang
kalah kemudian mau gitu untuk terlibat, legowo gitu kan. Kalau yang lain kan ya lip service aja lah Bang. Kalah ya sakit hati, kemudian baper dan menjadi oposisi ya. Kalau Pak Prabowo ini hatinya lapang ya, dia terbuka dan kemudian secara bersama-sama dan loyal kepada Pak Presiden Jokowi untuk membersamai periode 2019-2024 ini. Nah itu satu hal Prabowo. Tapi kan begini, ya kita melihat kalau ini ada isu kan, ada opini dan macam-macam yang berkembang bahwa persoalan Pak Prabowo ini persoalan HAM, ya kan, yang itu sempat rame ya kan, kemudian sempat kalau kita lihat orang confused juga, misalnya begini ya, yang sekarang mempersoalkan Pak Prabowo ini keterlibatan di dalam persoalan HAM, tetapi kan dulu dia tidak ada masalah ketika menjadi wakil presidennya Ibu Mega kan? Iya betul. Nah, sekarang kan dipersoalkan gitu kan. Betul. Jadi ini apakah persoalan ini hanya sekedar persoalan kepentingan politik sesaat? Jadi setiap ada momen ini digunakan, ya kan? Dan tidak ada yang protes ketika dia Pak Prabowo menjadi Menhan kan? Iya. Bagaimana Rif nih? Iya, jadi ya seperti yang Abang bilang tadi itu ya, isu ini kan ada tiap 5 tahunan Bang ya. Dan kalau kita lihat sekarang kan misalnya Mas Budiman yang dulu juga ini kan sekarang udah bareng-bareng Pak Prabowo ya. Ada itu Desmond juga ya, dulu almarhum ya. Almarhum betul. Jadi dan yang unik sebenarnya dari kami ini Bang ya, sebagai kalau KPS kan jelas ya pemilih muda gitu ya. Kita itu selalu jauh lebih objektif gitu ya, dan jauh lebih optimis gitu terhadap apa yang diharapkan ya oleh Pak Jokowi misalnya sekarang pengen mendorong Indonesia maju gitu, bukan Indonesia mundur kan gitu. Sesederhana itu pikiran teman-teman kadang-kadang Bang. Jadi Indonesia maju ya kita pengen melihat ke depan gitu. Nah jadi kalau kita lihat dari konteks kepentingan negara ke depan ya, kehadiran Prabowo ini seperti dijelaskan tadi kan sangat strategik ya. Betul. Gitu. Nah tapi kan persoalan tentu muncul. Saya nggak tahu bagaimana kawan-kawan menilai seorang Arief ya, sebagai aktivis pemuda, penggerak generasi muda kan gitu. Yeah. Berada di dalam satu kita tidak bilang kelompok lah, satu paksi lah kita bilang gitu. Yang namanya Prabowo Gibran. Ini kan lagi dipermasalahkan nih. Nah, saya mau tahu bagaimana reaksi kawan-kawan itu. Iya. Ya, saya kira dalam dinamika politik Bang selalu ada perbedaan-perbedaan pandangan kan. Kan era demokrasi keniscayaannya kan itu kan ya Bang. Beda pilihan, beda sikap ya, beda cara pandang melihat konteks dan segala macam. Tapi balik lagi bahwa kita merasa ya, apalagi saya Bang melihat sejak periode pertama Pak Jokowi, periode keduanya gitu, apa yang sudah dibangun oleh beliau ini kan sudah luar biasa Bang gitu ya. Saya 2-3 bulan belakangan misalnya keliling ke Jawa Timur ya. Kalau dulu kita tidak pernah membayangkan ya, kalau Bang Zulfan kan sering keluar negeri ya, lihat itu tol bersusun 5, 6 segala macam kan. Saya ke Jawa Timur ada satu tol itu yang udah susun 3 Bang gitu. Artinya kan sebenarnya apa yang tadi diletakkan fondasinya dengan sangat baik oleh pemerintahan Pak Jokowi ini harus berlanjut Bang. Kenapa beliau bicara tentang Indonesia maju kan. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita misalnya 5% tiap tahun. Dengan harapan agenda ini disempurnakan, agenda ini dilanjutkan dengan persatuan secara fundamental tadi itu, maka kita harapan ke depan itu pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 7% Bang. Jadi artinya apa? Bahwa
bagi kami ya sesederhana melihat bahwa Indonesia ini harus jauh lebih baik dari periode-periode sebelumnya ya. Kita nggak mau terlalu jauh Bang, karena kita juga nggak hidup ya zaman apa yang sekarang dipersoalkan dan seterusnya itu gitu. Jadi kita pengen ke depan ini Indonesia ini jauh lebih baik ya. Kalau bersama apa yang misalnya sekarang ya, tadi saya belum lanjut lagi Bang, ketika Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, menurut saya di situ juga salah satu kami menyebutnya Mas Gibran ini sebagai lokomotif dari gerbong besar anak muda gitu. Ya, dari 3 pasang yang ada ini kan Bang, satu-satunya yang mewakili atau merepresentasi kami sebagai anak muda ini ya Mas Gibran. Tidak banyak loh Bang Zulfan, ya saya berinteraksi dengan banyak sekali senior-senior gitu ya. Tapi ya minta maaf ya dengan segala kerendahan hati saya, tidak banyak senior-senior yang mau memberi ruang yang besar kepada anak muda Bang. Dan itu dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto dan terhadap Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi menurut saya itu yang bagi kami menjadi sangat penting, bahwa Mas Gibran ini sudah ada di situ sebagai lokomotif dan kita generasi muda ini harus menjadi gerbong. Dalam satu kesempatan saya sampaikan juga sama Mas Gibran, Mas Gibran sekarang lokomotif kami. Mas Gibran yang harus membawa sejumlah besar anak muda ini, sehingga jargon-jargon yang selama ini kita dengungkan Bang, atau politisi-politisi dengan segala hormat nih ya, senior-senior dengungkan itu, bahwa anak muda itu adalah ujung tombak, anak muda itu selama ini lip service Bang. Nah baru ketika zaman periode Pak Jokowi ini kita mengenal namanya staf khusus milenial ya, dengan segala dinamikanya Bang ya. Kemudian ada komisaris dan direksi anak muda di BUMN, misalnya Pak Erik punya porsi 10% gitu. Nah sekarang ini dengan ada Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, ini kan dimungkinkan anak-anak muda yang jumlahnya gede ini itu tidak lagi sekedar menjadi komoditas politik, tidak lagi sekedar menjadi objek politik, ya, tapi menjadi pemain utama. Yang jadi persoalan sekarang ini kan dalam proses ya, ya katakanlah kita sebenarnya nggak mau mundur lagi nih bicara MK. Betul. Ya. Tetapi kan itu tetap menjadi satu alasan bahwa penolakan seolah-olah karena proses ada perubahan pasal-pasal di MK itu kan. Ya. Nah, sebenarnya kalau tidak ada itu jauh lebih mulus lagi. Iya. Nah, ya kan. Nah, karena ada ini, tapi ya itulah problem kan. Manusia kan harus mengatasi semua kendala. Betul. Bahwa ini kendala, ini diselesaikan supaya ini bisa jalan kan gitu. Ya. Gimana? Iya kan Bang, kan jadi proses dinamika yang terjadi ya di MK juga kan sebenarnya ya tentu saya tidak berhak gitu ya untuk mensimplifikasi proses yang di sana juga kan gitu ya. Tapi kan itu juga melalui proses yang tidak sederhana juga gitu loh Bang. Ada dinamikanya segala macam. Tapi begitu ini menjadi sebuah keputusan gitu ya. Kemudian setelah itu ada penetapan KPU. Hari ini sudah punya nomor urut ya. Itu menurut saya ya proses atau game ini harus kita terusin gitu kan Bang. Itu harus kita perjuangkan dan alhamdulillah Bang, survei-survei menunjukkan gitu ya bahwa ternyata dinamika yang ada itu tidak cukup ya berdampak serius gitu. Bahkan alhamdulillah trennya kan naik Bang. Gitu. Yang rame-rame yang kritik-kritik terhadap itu kan nyungsep gitu. Jadi makanya Pak Prabowo sama Mas Gibran selalu bilang kan, kalau kita dikritik, difitnah ya kita senyumin aja. Ya sebenarnya kalau kita lihat semua calon presiden ini menginginkan hal yang sama. Ya. Tapi kebetulan peluang ini disambut oleh Prabowo ya. Iya. Iya. Baik, Arif, kita ini agak pindah sedikit ya. Sekarang ini kan survei-survei ya, opini-opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Bahkan banyak yang meyakini ini pasangan Prabowo Gibran ini adalah pasangan yang bisa menang satu putaran. Saya juga ngobrol dengan beberapa kawan-kawan dari lembaga survei, pandangannya seperti itu. Nah, tapi kan itu pandangan dari luar ya. Ya. Kalau dari dalam sendiri bagaimana? Ya dalam berbagai kesempatan Bang, memang kita harus punya target yang paling optimis gitu ya. Gitu ya, jadi kalau ada optimis dan data-datanya kan menunjukkan secara signifikan lumayan ya Bang ya. Ini soal waktu aja kan.
apakah waktunya dengan sampai 14 Februari cukup untuk satu putaran atau misalnya perlu beberapa hari lagi kan. Ini kan kalau Abang sebagai politisi kan sangat memahami itu. Tapi kalau trennya sudah naik Bang, itu kan agak susah kebendung juga gitu. Begitupun ketika tren sudah turun atau nyungsep gitu ya. Itu juga sudah tidak bisa kita tolak gitu sebagai takdir ya. Gitu. Tapi kita selalu ya apalagi di anak-anak muda ini ya, ketika berinteraksi misalnya dengan Mas Gibran ya, beliau selalu mengingatkan gitu bahwa kita ini nggak boleh lengah ya, kita ini tetap harus turun ya, ada di tengah-tengah. Kalau utamanya kami ada di tengah-tengah anak muda, ada di pusat-pusat tongkrongan anak muda ya, mendengarkan aspirasi mereka dan segala macam. Karena ya bagi kami apa yang sudah kita capai hari ini itu sangat kita syukuri gitu ya, tapi itu tidak membuat kami lengah gitu Bang. Jadi target satu putarannya tentu ada, dan kalau itu terjadi, alhamdulillah itu sangat baik ya buat bangsa ini ya, kita bisa lebih cepat move on gitu ya dari drama-drama yang ada ini gitu ya. Tapi kalaupun misalnya masih belum, maka dan sampai hari ini ya surveinya kan belum menunjukkan itu kan Bang, belum mencapai. Jadi kita masih kerja keras kalau nih. survei kan masih antara 40-45 ya. Iya betul. 40-45. Tapi kan mencapai 5 lagi atau 6 lagi itu nampaknya dalam 2 bulan ini bisa. Ya. Dan itu memang ada sama generasi muda Bang, yang sangat mudah ya berpindah ini ya. Gitu. Sekarang berapa persen anak-anak muda yang kalau mungkin pernah dicoba kalkulasi ya, yang lebih cenderung untuk mendukung Prabowo ini, Gibran? Kalau sekarang Bang, survei terakhir ya kami lihat di indikator itu ya, kalau nggak salah itu sudah yang punya keberpihakan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah mencapai 40-45% gitu. Gitu. Dari pemilih muda ya? Dari pemilih muda yang kalau under 40 itu 107 juta, kalau yang di bawah 43 itu mungkin sekitar 114 juta gitu. Jadi kita bilang di banyak kesempatan kita berharap bisa ngumpulin sekitar 10 juta minimal, target ambisiusnya bisa sampai 22 juta Bang. Jadi 10-20%. Nah kalau 60% ya, tadi kan 40-45 modalnya ya Bang. Nambah 10-20 misalnya bisa sampai 60 ya. Bahkan kalau mau lebih ambisius lagi 65-70% misalnya. Kalau itu terjadi sebelum 14 Februari maka satu putaran Bang. Dan ya kita sisain dikit lah buat 2 kandidat yang lain kan Bang. Aduh, ini yang nggak enak bener buntutnya nih. Karena saya bilang gini juga Bang, adik abang ini sejak 2010 sudah mengadvokasi isu bonus demografi dan pemberdayaan pemuda Bang. Jadi bisa dilihat ya bagaimana kita konsisten memperjuangkan itu. Dan alhamdulillah Bang, ada banyak adik-adik yang 2018 misalnya sudah ketua OSIS ya. Sekarang udah menjadi pemimpin-pemimpin mahasiswa. Ada yang menjadi ketua-ketua dari organisasi-organisasi partai dan seterusnya. Jadi saya bilang ke teman-teman yang kebetulan sekarang sedang jadi rival politik gitu ya, bahwa kalau sekarang Anda baru mau bicara kepentingan pemuda, ya sabar dikit lah. Tunggu 5 tahun lagi baru panen Bang, ya kan? Kalau kita sudah sejak merawat ini sudah sejak lama gitu, dan bisa dicek kalau kita mengawal teman-teman ini ya waktu. Karena yang paling sulit dari generasi muda ini soal waktu Bang. Gitu. Jadi makanya kalau ada orang yang memberi waktunya sedemikian besar terhadap kaderisasi, terhadap proses pembelajaran mereka, itu mereka loyalitasnya udah nggak usah kita raguin Bang. Gitu. Oke, selama ini kan pasti sudah banyak interaksi ya dengan Gibran ya. Terus terang aja kan, ya namanya pandangan-pandangan yang underestimate ya terhadap Gibran ini kan juga banyak. Ya ada lah. Apalagi kemarin dia tidak menghadiri misalnya dialog di PP Muhammadiyah ya. Itu dianggap sesuatu hal yang kurang mampu lah. Mungkin untuk ikut berbicara di dalam forum-forum yang serius gitu ya. Kan kalau di PP Muhammadiyah kan pasti serius kan. Nah saya nggak tahu ya. Kadang-kadang orang punya alasan tersendiri. Nah mungkin yang orang perlu tahu kan begini. Apa sih
saya pernah ngundang di sini salah satu tokoh PSI misalnya. Apa yang dia dapatkan dari hasil-hasil mereka ngomong sama Kaesang misalnya. Dan waktu itu ya pemberdayaan partai, kemudian bagaimana merubah citra DPR, ya, sebuah lembaga yang dianggap macam-macam lah isinya kan, tapi bagaimana memperbaiki, memberdayakan DPR ini menjadi betul-betul bisa menjadi sebuah parlemen yang berbobot kan gitu. Nah itu. Nah mungkin kan pasti dengan Gibran juga ada pikiran-pikiran, ide-ide ya untuk bagaimana sih Indonesia ini ke depan atau situasi kita sekarang ini bagaimana mengantisipasinya kan. Mungkin sempat bicara-bicara gitu. Oh iya Bang, jadi dalam beberapa kesempatan ya misalnya dan kalau kita lihat ya data-data terakhir di Solo itu kan Bang, beliau memimpin ketika pertumbuhan ekonominya negatif kan. Sekarang bahkan di atas rata-rata nasional gitu pertumbuhan ekonominya. Kemudian yang juga banyak orang tidak ya utamanya yang lebih senior gitu ya, tidak melihat misalnya bagaimana ketika beliau membangun Solo Technopark gitu ya. Kemudian perusahaan sebesar Shopee dan lain-lain itu buka kantor di sana gitu di Solo. Artinya situasi yang terjadi sekarang ini ya, dinamika global dan segala macam itu kemudian dibawa masuk ke Indonesia itu dengan cara pandang yang jauh lebih segar gitu ya, dengan eksekusi yang jauh lebih ya bagi kami misalnya generasi muda ini kan isu utamanya lapangan kerja Bang. Bagaimana lapangan kerja itu ada ya tahun depan dengan gaji hari ini naik Bang gitu. Jadi itu yang isu pertama yang selalu menjadi pekerjaan rumah, dan Mas Gibran berhasil menunjukkan itu dengan baik dengan kinerjanya di Solo tadi Bang. Dia buka lapangan kerja banyak misalnya di Solo dengan Shopee dan lain-lain masuk. Kemudian tadi kan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi kan gitu. Jadi sebenarnya pikiran-pikiran underestimate itu karena ini kan tak kenal maka tak sayang Bang. Jadi kalau yang kritik-kritik selama ini sudah memahami ya pikiran Mas Gibran ya, sudah pernah ngopi atau makan bareng gitu, saya yakin mereka mungkin akan jauh lebih cinta daripada kami gitu Bang gitu. Jadi tadi misalnya soal ketidakhadiran di Muhammadiyah kan beliau juga sudah sampaikan ya bahwa di TKN itu mengatur waktunya kan lumayan Bang, apalagi waktu itu bersamaan dengan undangan yang lain ya gitu. Jadi kalau nggak salah dari NU gitu kan, Pak Prabowo-nya ke Muhammadiyah, Mas Gibran-nya ke NU, dan itu kan jadi dua ini kan paket lengkap ya Bang ya. Jadi nggak bisa kita lihat kemudian satu nggak hadir. Kemudian kita melihat bahwa ini nggak ada komitmen segala macam kan, toh juga ya saya kira tadi lah dinamika yang harus dipahami. Kalau keberpihakan terhadap Muhammadiyah satu waktu Mas Gibran itu bahkan jadi tuan rumah acara dari teman-teman pemuda Muhammadiyah kan, apel Akbar Kokam kalau nggak salah. Jadi menurut saya tadi Bang, ini tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau tahu pelan-pelan belajar insya Allah. Ini kan mungkin sayang. Kita lihat dari ekspektasi ya. Ekspektasi masyarakat sebagian ya, mungkin kaum intelektual, budayawan, ya kan, organisatoris itu mengharapkan kan Gibran ini muncul sebagai figur-figur yang seperti ya ada yang mengatakan kan dia bukan seperti Soekarno, dia bukan seperti Syahrir kan, gitu misalnya. Itu kalau nggak salah dari Mas Eros Jarot kan gitu. Nah, tapi kan satu sisi setiap zaman itu membutuhkan manusia-manusia yang memang sesuai dengan zaman itu sendiri kan gitu. Artinya kalau sekarang kita ini bicara pikiran Bung Karno Syahrir udah nggak ada yang dengar nih, ya kan? Artinya terlalu serius, terlalu berat bagi generasi muda sekarang. Tetapi kan orang sekarang ini yang praktis apa sih yang bisa dibuat? Ya. Yang dia bisa melakukan sesuatu hal yang memang dianggap bermanfaat secara langsung ya.
buat masyarakat. Saya sendiri kan mengalami hal misalnya di DPR. Ketika saya menjadi anggota DPR. Ketika kita mencoba masuk ke dalam hal-hal yang sedikit serius, agak teoritis, agak ideologis, agak idealis, ini kan tidak menarik. Ya. Nah, jadi mungkin masanya sekarang figur-figur yang tadi seperti apa sih yang dia lakukan di Solo, apa yang dia lakukan di satu daerah tertentu misalnya, katakanlah banyak wali kota lain juga yang sukses ya untuk membangun daerahnya. Betul. Nah mungkin mereka tidak terlalu bicara dengan latar belakang intelektualitas yang terlalu tinggi, yang terlalu berbobot, tetapi kemampuan mereka untuk menjalankan program-program untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan masyarakat, apa itu mungkin yang dinilai ya? Jadi ini hemat saya Bang ya. Dulu kalau baca satu komentarnya Yakob Utama ya, pendiri Kompas itu kan bilang problem sebelumnya kalau salah Syafi'i Ma'arif bahwa kerusakan bangsa ini nyaris sempurna kan. Kemudian kata Yakob Utama bilang problemnya how to get things done gitu. Bagaimana mengeksekusi apa yang sudah ada gitu. Jadi hemat kami apa yang sudah diwariskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan segala macam itu luar biasa Bang. Kita sudah surplus ya. Surplus keteladanan dari tokoh-tokoh bangsa ini. Waktunya untuk ya menjalankan atau mempraktekkan pikiran-pikiran besar itu menjadi sebuah hal-hal yang konkret yang bisa dirasakan dampaknya. Ya. Tadi kalau misalnya Abang bilang bahwa Mas Gibran tadi berbeda dengan Bung Karno, Bung Hatta segala macam ya pasti kan gitu kan. Tadi semua orang ada masa dan kan nggak ada sesuatu dalam hukum filsafat kan teori identitas itu nggak ada sesuatu hal yang identik gitu kan Bang. Selalu pasti punya perbedaan, tapi saya kira semangat gitu ya, apa yang dibawa oleh Mas Gibran ketika dia menjadi wali kota gitu, itu kan juga punya keberpihakan yang sama dengan apa yang didorong oleh Bung Karno dan Bung Hatta misalnya terhadap kepedulian terhadap wong cilik misalnya, kelompok-kelompok yang marginal ya, ketika orang hiruk pikuk bicara tentang industrialisasi dengan teknologi dan segala macam di kota besar di Jakarta misalnya. Kemudian dia membawa itu ke Solo gitu ya. Perusahaan sekelas Shopee misalnya dengan buka lapangan kerja segala macam. Membawa itu. Jadi itu tadi yang Bang Zulfan sampaikan valid gitu ya, bahwa ya bagaimana merespon apa yang terjadi di era sekarang ini itu memang butuh orang-orang yang juga memahami konteks itu gitu Bang. Ya tapi tidak juga kita menafikan bahwa apakah secara fundamental gagasannya nggak ada. Saya kira ini turunan dari gagasan besar yang dia bisa menerjemahkan itu dalam bentuk yang praktis gitu Bang. Jadi menurut saya teman-teman saya kita punya banyak WhatsApp group ya, isinya anak-anak muda yang misalnya kepala daerah, yang anggota DPR segala macam. Bagi orang-orang yang tidak memahami mereka, anak-anak muda ini kan tadi Bang mensimplifikasi bahwa mereka ini masih hijau, masih ingusan segala macam. Padahal kecepatan anak-anak muda ini dalam merespon atau orang-orang muda ini dalam merespon dinamika yang terjadi itu jauh lebih valid, jauh lebih presisi dibanding tadi pikiran-pikiran yang meng-underestimate mereka. Jadi menurut saya sih apa yang beliau Mas Gibran khususnya ya tunjukkan dengan dia membangun Solo itu sebenarnya bisa disaksikan langsung gitu oleh para orang-orang yang menganggap atau meng-underestimate dia gitu. Ya memang kalau kita lihat perkembangan ya kota-kota di Indonesia, termasuk salah satunya itu Solo, saya memang ya banyak ada perbedaan pasti ya ada perbedaan karena memang kelemahan-kelemahan dari kota-kota kita ini kan dari segi infrastruktur ya. Nampaknya memang infrastruktur di kota itu ya, kota Solo itu memang lebih maju ya. Itu kita rasakan memang, bukan karena semua orang tuh bisa rasakan lah ya. Bagaimana kita ke Jogja, bagaimana kita ke Malang ya, bagaimana kita ke Solo. Itu kan perkembangannya memang kota-kota ini
luar biasa ya. Nah, tapi sebenarnya orang ini kan tidak objektif, susah objektif ya. Saya mengambil contoh begini, nah mungkin nanti bisa memberikan penilaian. Betapa kita melihat sekarang para calon presiden ini, di antara mereka adalah kepala daerah. Ya. Lalu ketika kampanye sekarang itu bicara kita akan bikin pemerataan, mengatasi kemiskinan, ya kan? Lalu kita akan memperbaiki pemberdayaan segala macam. Tapi kan kita tahu pada saat dia menjadi kepala daerah, daerahnya masih berantakan. Itu maksud saya gitu. Yeah. Jadi begitu mudah sekarang ini kita bicara soal ide-ide dan gagasan yang hebat-hebat. Betul. Padahal ketika kita menjabat kita nggak lakukan apa-apa. Atau kalaupun melakukan kita masih lihat. Maaf aja lah. Mungkin kalau kita bicara Jawa Tengah, misalnya kan, ya Kota Semarang bagus. Ya. Itu kan hebat bupatinya. Ya. Tapi kalau kita ke pinggir sedikit udah mulai berantakan. Itu semua bukan hanya Jawa Tengah, Jawa Barat. Juga seperti itu. DKI apalagi kita lihat. Ya. Ya kan? Ya. Nah, jadi maksud saya gini, janganlah ya orang ini mengkampanyekan, menyampaikan sesuatu yang sebenarnya dia sendiri ada kesempatan dalam lingkup yang kecil itu juga tidak dilakukan apa-apa gitu. Nah, saya nggak tahu ya bagaimana misalnya Mas Prabowo ini kan sebagai Menhan ya. Ya. Nah, bagaimana kondisi internal Menhan? Karena kan terus terang kan boleh dibilang kan tidak terbuka seperti kita memahami situasi di daerah lain. Kan Menhan ini kan kalau kita lihat kan tertutup. Iya, betul. Kan tidak semua orang bebas. Kalau orang bebas masuk semuanya punya akses kan agak kacau juga ya. Nah, jadi mungkin persaingan kita ke depan kan di situ. Iya. Selama kita menjabat apa yang kita lakukan. Betul. Nah, jangan kita melompat terlalu jauh gitu loh. Mas Arief. Setuju. Ya. Nah, jadi yang perlu juga masyarakat ini tahu ya. Ide-ide berjoget ya. Kemudian saya lihat billboard-billboardnya Mas Prabowo dan Gibran ini kan beda. Orang kan biasa dengan tampil dengan gagah gitu ya. Tapi ini kok ada karikatur. Ini idenya dari mana ini? Jadi artinya kan secara ideal ya kan tadi yang saya sampaikan Bang. Visi besarnya itu kan pengen menjadi Indonesia maju kan. Ini kan pengen ada keberlanjutan. Salah satunya dengan rekonsiliasi di awal tadi ya, dan kemudian penyempurnaan kan gitu. Itu gagasan besar yang kemudian diturunkan dalam 8 Astacita, 17 program prioritas, dan yang quick wins itu ada 8 kan gitu. Nah, tapi sepanjang perjalanan yang masih singkat ini gitu ya Bang, dalam proses pencalonan sampai hari ini kan itu kan belum sebulan ya kalau nggak salah ya Bang ya. Iya. Nah, sejak pengumuman KPU kemarin nomor urut kan gitu. Nah, itu kan kita melihat ya itu respon netizen ya utamanya itu kan sangat antusias gitu Bang. Ya mungkin tadi juga karena ceruknya ini pemilih muda ini sangat tinggi kan gitu. Jadi antusiasme ini yang sebenarnya di-capture oleh kelompok teman-teman relawan dan segala macam itu melihat bahwa ini luar biasa ini ternyata respon ketika mereka memakai karikatur ya, kemudian ada istilah gemoy misalnya, kemudian sekarang banyak masyarakat
punya program joget gemoy ya dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya itu kan dalam kontestasi pilpres ini kan Bang, pilihannya cuma dua kan ya, menang atau kalah kan gitu. Jadi istilah kalah terhormat sih ya kalah aja gitu Bang. Menang ya menang aja kan kita pengen menang Bang. Jadi katanya lebih bagus menang tidak terhormat daripada kalah terhormat. Kalau itu cuma abang yang bisa bilang. Kita pengen menang sehingga strategi dari teman-teman yang ada di bawah itu ya, masyarakat segala macam itu kan luar biasa Bang. Ya gemoy kemudian mereka jadikan sebagai dia masukin ke stiker WhatsApp gitu ya. Kemudian buat tadi baliho-balihonya ya, kemudian di campaign-nya juga kan seperti itu semua Bang. Jadi kita tentu bersyukur ya karena itu tumbuh secara organik gitu Bang. Itu tumbuh secara organik gitu ya. Kita nggak minta, kita nggak mendorong itu. Tapi begitu ini tumbuh menjadi organik dan nilainya sangat positif ya buat survei yang ada ya, tentu kita sebagai tim kampanye nasional ya sangat bersyukur gitu Bang. Sangat melihat bahwa ya tadi ya mungkin memang pemilih kita sekarang ini sudah jauh bergeser dari apa yang terjadi di proses sebelumnya gitu Bang. Ya jadi memang ini kan tren ya, orang semuanya kan gitu, mau menang kan harus lihat tren. Nah tren anak muda sekarang tuh kemana kan? Iya betul. Mungkin juga dari hasil survei sudah dilihat anak-anak muda ini bukan tidak mau serius ya. Iya. Tetapi yang terlalu menegangkan itu harus mereka hindari ya. Jadi mau lebih rileks ya. Mungkin karena pengalaman dua pilpres sebelumnya gitu Bang yang terlalu head to head gitu ya. Cuma dua pasang, kemudian saya juga mungkin perlu cerita Bang dalam ruang ini ya, dan ini mungkin kali pertama saya cerita gitu di studio gitu bahwa saya orang yang paling merasa bersyukur dengan agenda rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini karena sebelum ini terjadi Bang, itu di rumah itu dulu 2019 itu dua pilihan Bang. Keluarga saya yang dominan itu dukung Pak Prabowo, saya wakil direkturnya TKN waktu itu. Dan begitu proses itu kan yang abang tadi bilang itu menegangkan Bang. Takut salah kita ngomongnya kan. Tapi sekarang ini alhamdulillah gitu ya. Pak Jokowi ada representasi Mas Gibran di situ. Kemudian ada Pak Prabowo. Ini kan buat dan kalau lihat arus besar ya, tren besar dari kelompok anak-anak muda yang waktu 2019 itu Bang, itu sekarang sudah hampir semua ada di Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga tadi yang abang bilang itu valid gitu ya, bahwa kita ini udah capek gitu Bang. Kita pengen ini Indonesia ini maju ya, bisa seperti negara-negara di luar negeri sana gitu ya, yang kita datang suasana kreativitas misalnya kayak di Korea Selatan Bang, begitu mereka memperoleh bonus demografi, K-pop itu luar biasa kan gitu. Bahkan anak-anak sekarang lebih senang nonton film-film Korea itu kan daripada kita. Nah itu saya kira hal-hal yang tidak mungkin ya atau agak sulit bisa diwujudkan oleh mereka yang tidak memahami konteks sejarah hari ini. Gitu. Ya jadi bagaimana kira-kira kan upaya ya yang dilakukan oleh ya termasuk apakah TKN secara keseluruhan ataupun TKN di kalangan pemilih muda ini, ini kan pasti ada antisipasi atau bagaimana mengantisipasi isu-isu yang bahwa isu kecurangan, kemudian TNI Polri dianggap berpihak ke Prabowo Gibran misalnya ya, dan tudingan-tudingan yang lain kan banyak sekali gitu. Nah ini upaya untuk menepis ini apa yang dilakukan? Ya pertama hari ini kan ada deklarasi pemilu damai ya Bang di KPU dan semua kan.
proses pemilu sebelumnya juga kan sama, Bang. Hmm. Ini kan sudah ada wasitnya, ada bawaslu-nya, ya, Hmm. kemudian bawaslu diawasi oleh DKPP ya, dan seterusnya. Pak Mahfud sendiri ya sekarang misalnya masih Menko Hmm. Menko Polhukam gitu, Pak, Iya, ya iya. kan. Jadi menurut saya sih kalau kita kan dianjurin ya pokoknya kita ini bawa suasana politik ini menjadi riang gembira ya. Kalau dalam berbagai kesempatan Mas Gibran bilang kalau ada yang kita nggak boleh buat hoax ya. Kalau ada yang nuduh atau fitnah kita senyumin aja gitu. Itu kan yang diharapkan kepada kami itu, Bang, untuk menyampaikan juga ke teman-teman bawah gitu. Iya, iya. Dan kan ternyata banyak memang hoax. Jadi bisa jadi ini maling teriak maling, Bang, gitu ya. Jadi dia yang pengen curang ya, kemudian karena sekarang ini begitu ketat diawasi segala macam, akhirnya dia tuduh orang lain aja gitu. Jadi ya itu kan bisa terjadi juga, Bang. Iya, Dan iya, menurut iya. saya ya tadi kami ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo, Mas Gibran, bahwa kita ini bawa politik yang santun ya, istilah anak sekarang santuy ya. Kemudian nggak boleh kita balas ya fitnah, caci maki itu dengan fitnah dan caci maki yang sama ya. Kalau kita diserang ya kita defensif aja, Bang ya. Misalnya tuduhan-tuduhan bahwa tadi ya misalnya sekarang berkembang lagi ada satu media yang buat dokumen gitu kan, Bang. Ternyata kan hoax juga itu kan. Jadi ini bisa jadi skemanya seperti itu, Bang. Nah, kita sih tetap fokus ya. Kalau seperti saya ya fokusnya sama ya ke pemilih muda. Gimana agar pemilih muda ini semua firm, yakin gitu bahwa pilihan terbaik untuk 2024 ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Iya. Sempat dibahas nggak seandainya 2 putaran, ya kan? Ini ada rekonsiliasi juga ini antara Anies dan Ganjar ya, untuk melawan Prabowo Gibran ya. Kalau putaran kedua, sempat dikaji-kaji nggak ini? Ya kita sih belum mau terlalu jauh ya bicara putaran 2, Bang. Kita pengen satu putaran yang jelas dulu nih ya. Ya kan kalau takdir berpihak untuk itu kan ya ngapain kita berpikir agak panjang kan, Bang gitu. Jadi kita di depan mata kita dulu ini ya 14 Februari dan alhamdulillah tadi trennya kan positif. Saya hampir tiap hari, Bang, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter itu semua menyatakan dukungan, Bang, oleh anak-anak muda dari berbagai penjuru tanah air ini. Jadi alhamdulillah itu kita patut syukuri. Kesadaran anak muda terhadap tadi gerbong orang muda ini menjadi sangat penting dan saya juga ya cuma menyampaikan itu. Jadi kita sih belum jauh-jauh, Bang. Orang boleh underestimate ya, tetapi memang pada akhirnya kan publik yang menentukan. Betul. Ya. Gitu ya. Dan itu kan selalu disampaikan Mas Gibran ya biar masyarakat yang menilai. Tadi baru habis ketemu Gibran katanya ya. Tadi pagi betul, Bang. Tadi jam siang 13.30. Sebelum berangkat ke KPU, Mas Gibran main ke kita sebutnya Fanta Headquarter, Bang. Khusus untuk pemilih muda. Khusus untuk pemilih muda. Jadi lokasinya di Menteng, sempat ramai juga kemarin sama salah satu politisi dari sebuah partai paling besar lah. Kita dianggap lokasinya itu jadi berdekatan, spionase dan lain-lain. Padahal yang di Cokro Aminoto ya, di Jalan Surabaya. Oh, Surabaya. Gitu. Itu kan belakang-belakangan memang sama partai itu. Gitu. Jadi ya kita sih jawabnya ya nggak sengaja orang itu ada kebetulan ada yang mau pinjemin buat kita gitu ya. Kita bayar listriknya, kita touch up dikit ya alhamdulillah. Ya, kemudian akhirnya memang ya aura kepanikan itu belakangan memang begitu masif juga, Bang ya. Iya. Gitu. Khawatir ya mungkin karena selama ini merasa menang ya atau beberapa tahun ini menang kemudian diambang kekalahan ini ya akhirnya tuduhan kemana-mana gitu. Tapi ya kita sih sabar aja ya, senyumin sambil terus memastikan pertumbuhan atau dukungan dari suara anak muda ini menjadi lebih signifikan lagi. Oke, kita
1 jam persis ya. Alhamdulillah. Luar biasa, nggak terasa nih. Terasa ya Bang. Apalagi dalam keadaan saum ya. Dalam keadaan puasa ini memang kadang-kadang kita ngomong itu sangat tidak terasa. Mungkin ada Terima pesan kasih. terakhir lah sebagai closing statement dari. Kampanye boleh Bang? Oh boleh. Boleh. Sangat boleh. Jadi terima kasih banyak ya Bang Zulfan Lindan, sebuah kehormatan saya diundang ke sini di Unpacking Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan ya bahwa sudah sejak lama saya pengen duduk di kursi ini. Yang pasti kita sebagaimana konteks hari ini ya bahwa KPU dan para pasangan calon itu pengen pemilu damai ya. Pemilu bisa jauh lebih tertib ya, dan komitmen kami di pasangan Prabowo Gibran ini memang sejak awal itu Bang. Kalau ada fitnah, caci maki dan segala macam, kita diminta sabar, diminta senyumin aja sambil terus ya masuk ke kantong-kantong suara, ke pusat-pusat tongkrongan anak muda utamanya. Nah, teman-teman yang muda ya, kalau Anda pengen masa depannya jauh lebih baik, Anda ingin Indonesia ini maju ya, Indonesia ini tidak mundur ya, Indonesia ini bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya ya, pengen UMKM-nya maju, pengen mudah cari kerja dan segala macam, ya memang dengan demografi yang ada sekarang, anak mudanya paling banyak ya harus terlibat aktif memenangkan gerbong anak muda ini ya. Gerbong anak muda sekarang lokomotifnya Mas Gibran. Kami semua, kita semua ada di belakang, sehingga menjadi kewajiban kita untuk sesama anak muda memperjuangkan anak muda. Ya, semoga sukses ya. Dan itu saya kira saya ingin mengutip satu pepatah dari Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, bukan Imam Ali sebenarnya, itu dari Rasulullah ya, dari Nabi Muhammad pesan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kalau engkau membagikan hartamu untuk menyenangkan orang lain, sampai habis pun hartamu belum tentu dia senang. Jadi kau berikan senyummu. Kau berikan senyummu kepada mereka, insya Allah mereka yang senang sama kamu akan mencintai kamu. Nah, jadi ya, tapi tidak ada salahnya memberi senyum juga memberikan. Itu yang ideal ya. Baik, terima kasih Arif. Terima kasih banyak ya, atas kedatangannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.